وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Dalam hidup ada harapan dan impian. Tangan kita terlalu kecil untuk meraihnya. Dengan BJB Syariah Mobile Maslahah di tangan, semua jadi mudah. Caranya, pilih menu dan download aplikasinya. Lebih nyaman saat digunakan, segala urusan perbankan langsung bisa diakses. Semua tanpa batasan. Tak khawatir lagi dengan kartu ATM. Lebih mudah pengambilan uang tunai, pembayaran token listrik, pulsa handphone, dan biaya pendidikan. Transfer online kemana saja. Dan Bank BJB Syariah di Pali mana? Di Pali itu, Kang. Hidup itu paling asik saat berbagi. Semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Dulu sebatas impian, di tangan kita bisa melakukan kemaslahatan.
Download sekarang juga. Bank BJB Syariah Mobile Maslahah, kemaslahatan dalam genggaman. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga segala amal ibadah, khususnya puasa kita, senantiasa Allah terima, dan di hari akhir nanti kita mendapat pahala yang begitu berlimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita memperhatikan satu hal, yaitu keikhlasan. Keikhlasan dalam beribadah merupakan tonggak awal kita untuk memperoleh keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan kita yang sangat baik, sehingga kita dititipkan sifat ikhlas, yaitu inti dan ruh dari ibadah kita. Semata-mata ikhlas kita dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka diperintah oleh Allah untuk beriman dan beribadah dengan ketaatan serta keikhlasan, melaksanakan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah tulus hati, bersih hati, sikap seorang manusia untuk melaksanakan segala perbuatannya, baik itu membantu seseorang atau menolong seseorang tanpa pamrih dan tanpa imbalan. Hal itu sangat fenomenal di kehidupan kita, bahwasanya setiap aktivitas kita terkadang kita lakukan yang namanya posting di media sosial atau platform digital lainnya. Namun, apa dampaknya? Dampaknya bisa saja tersirat dalam hati kita untuk memiliki sifat ria, bahkan ingin dipuji orang. Karena hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasanya
apa yang kita posting, apa yang kita berikan kepada orang lain, semata-mata mengharap sanjungan dari orang lain. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, ikhlas setiap ibadah ataupun perbuatan baik yang kita lakukan, jika tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan menjadi kesia-siaan. Mungkin kita melaksanakannya dengan susah payah, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, namun apa? Namun semua tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ikhlas ini sangat penting jika kita ingin semua amal kita tidak kosong di mata Allah dan bukan untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Nauzubillahi min zalik. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, cocok kita kaitkan dengan ibadah kita saat ini, yaitu ibadah puasa Ramadan. Sudah sepatutnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tumpuan atau arah kita beribadah. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa karena iman, karena ketulusan dan mengharap ridho Allah, niscaya dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita, ikhlas sudah sepatutnya kita tanamkan dalam hati, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana menjadikan bulan Ramadan ini dengan penuh ikhlas menuju keberkahan dan lebih menyenangkan? Ada beberapa cara. Yang pertama, marilah kita sambut dengan sukacita Ramadan ini, karena Ramadan ini merupakan Ramadan yang begitu mulia, yang begitu istimewa bagi umat muslim. Dan insya Allah kita jika bersukacita datangnya Ramadan, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apa? Yang kedua yaitu silaturahmi. Silaturahmi bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan? Bertemu teman-teman, bertemu sanak famili, dan bertemu orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, yaitu senantiasa bersedekah, menyantuni anak yatim, berbagi apapun yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita, insya Allah bernilai ibadah. Yang keempat, yaitu amalan terbaik kita, memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran, semoga menenteramkan hati dan jiwa kita. Selanjutnya, apa itu? Yaitu aktivitas seru yang kita sering kenal dengan ngabuburit. Bagaimana? Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika ngabuburit. Salah satunya, kita melaksanakan hobi-hobi yang bagus, ataupun hobi-hobi yang baik, ataupun jalan-jalan sore, sehingga kita bisa melihat lingkungan sekitar. Apalagi selanjutnya, yaitu olahraga ringan. Olahraga ringan ini akan menjadikan tubuh kita menjadi bugar dan tetap sehat selama Ramadan. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk Ramadan yang lebih menyenangkan, yaitu dengan mengkonsumsi makanan, buah, sayur, serta kurma yang disunahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang selanjutnya bisa kita lakukan, yaitu fokus kepada keberkahan. Keberkahan selama bulan Ramadan ini, niscaya insya Allah kita niatkan dengan ikhlas, semoga pahala dan pahala yang akan kita peroleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ramadan dan sahabat madrasah yang berbahagia, dalam kehidupan kita secara umum ikhlas sudah pasti harus kita iringi dalam aktivitas kita, baik hal-hal kecil ataupun hal-hal yang besar. Oleh karena itu, sahabat madrasah, marilah
kita tanamkan sifat ikhlas kita di dalam hati selama Ramadan. Karena kepada Allah lah semata kita menggantungkan permohonan dan pengharapan. Terakhir, ada quote seperti ini. Jadilah orang yang ikhlas seperti surah Al-Ikhlas, yang tidak ada satupun kata ikhlas di dalamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.